Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat sore. Sore, Pak. Selamat Sehat ya? sore, Pak. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Kita selalu kalau ada komunikasi, karena sekarang eranya lagi online, pertanyaan nomor 1 pasti itu, sehat ya, gitu ya. Itu yang nomor 1 sekarang. Mau kontak siapapun gitu kan, mau alumni SMP, alumni SD, alumni S1, alumni SMA gitu ya. Pertanyaannya nomor 1 itu, sehat ya Mas? Gitu ya. Karena sekarang sehat itu mahal banget gitu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Leres, Pak. Sudah ada yang mengkalkulasi kok, kalau kita bernapas sehari itu butuh berapa uang gitu. Gitu Pak, Pak Meta. Mbak Meta, saya cewek. Mbak Meta, Pak. Mbak Meta, Pak. Gambarnya seperti Pak Meta. Iya. Ini apa namanya, berbicara soal kondisi sekarang ini kan, orang bisa kemudian berhitung begitu ya Bu ya, Bu Siska ya. Berhitung Ya, Pak. kita ini napas, kebutuhan napas kita itu berapa, gitu ya, dihitung kalkulasi biayanya berapa gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan kepada kita nikmat mana yang tidak kamu syukuri kan gitu kira-kira. Itu Bu, Ar-Rahman itu. Surat Ar-Rahman itu. Jadi kalau kita mau hitung napas, karena saya di rumah kebetulan punya oksigen untuk personal itu yang kecil itu. Kemudian ada kawan kemarin yang, Mas aku ditulungi punya oksigen enggak? Siapa? Adik saya. Di rumah sakit, kemudian harus pulang, kemudian di rumah harus cari oksigen, susah nyarinya. Alhamdulillah saya punya, kemudian dipinjam. Kemudian kawan saya di Salatiga, Mas aku bisa enggak dicarikan regulator? Tuh kenapa? Sak keluarga kena kabeh. Jadi teman saya itu laki-laki, istrinya kena, anaknya 3, yang 1 di luar kota, yang 2 sama beliaunya kena, jadi 4 orang. Cari oksigen karena pindahan dari Jakarta masuk Salatiga, sak keluarga kena semua. Oksigennya dapat Bu, regulatornya nggak dapat. Kan nggak bisa dipakai juga toh. Nah akhirnya kemudian saya bantu carikan di ya jejaring yang saya punya, kemudian saya dapat. Setelah saya dapat, saya kabari lagi, iki caranya ngirim piye gitu kan. Ya Mbak Meta, Bu Meta. Ngirimnya piye? Bingung loh Bu. Di paket Salatiga gitu kan, ya cepet sih, cuma kan butuh waktu. Padahal kalau kita bawa mobil kan hanya 1 jam, nggak nyampe kan. Gitu. Akhirnya ya gitu, tak drop ya, tapi saya di mulut gang gitu. Saya di mulut gang. Nanti kamu suruhan orang untuk keluar gitu ya, di mulut gang nanti tak apa namanya, berikan itunya, apa namanya, regulatornya. Akhirnya kemudian pada kesimpulan, kita harus optimis, yakin bahwa ini ada skenario yang kita nggak tahu. Yang luar biasa itu. Oke. Setuju nggak bahwa ini ada skenario yang luar biasa? Kenapa sampai sak dunia ini loh yang dikasih pembelajaran? Ya, sak dunia loh ini yang dikasih pembelajaran itu, tidak hanya kita loh. Ya, saya kan asli Kudus. Bagaimana setiap hari saya deg-degan ketika WhatsApp grup keluarga itu terus kemudian yang muncul adalah innalillahi. Kan itu Pak ya? Yang Pak siapa ini?
Ini Mumpet Pak, bapak-bapaknya mumpet Paknya. itu semua. Di grup yang lain kemudian yang muncul berita itu, grup yang lain itu. Entah itu istrinya, entah itu bapaknya, entah itu kakaknya, gitu kan. Sampai kita ini deg-degan. Di masjid yang dekat saya itu bahkan pernah saya hitung sehari bisa 6 kali loh berita ini itu. Gitu kan. Jadi ini yang Bapak Ibu, apa yang kita bisa hadapi dan harus kita hadapi saat ini, gitu ya. Ini menjadi harus benar-benar kita ambil hikmah untuk bisa, gitu ya, menarik pelajaran dari ini. Ya, nanti kita akan diskusi banyak ini. Ya, mulai dari, saya kan yang paling suka mencermati dan mengambil ilmu dari Pak Satu Ari Ginanjar, gitu ya, yang beliau memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang konsep ERO, gitu ya, Event Response Outcome. Kemudian yang terakhir, gitu ya, beliau memberikan resep lagi, ya, dengan TOB, tahajud, olahraga dan berjemur, ya, TOB. Jadi ada ERO, ada TOB, ya, top banget gitu. Ya, jadi karena kondisi yang seperti ini, maka kemudian kita harus bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari situ. Artinya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kita harus banyak mengambil pembelajaran dari situ, maka kita harus positif melihat pandemi ini. Jangan negatif terus capek malah kena loh, imunnya kita turun gitu kan. Ya, setiap ada perubahan sedikit, negatif yang muncul. Setiap ada kebijakan begini, negatif yang muncul. Stres malah kena gitu. Ya, tapi kita harus selalu, ya, apapun dinikmati secara positif, insya Allah imun kita justru bagus. Gitu nih. Nah, ini kita kuliah untuk mata kuliah apa? MSDM Pak. Kira-kira MSDM ini bicara apa sih? Manusia. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cerita ya. Siapa yang kemarin Fakultas Ekonomi, background-nya apakah ASN, apakah swasta, profesional, gitu ya, atau mungkin ada yang entrepreneur, gitu. Ya, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pegawai pemerintah, ada yang pegawai swasta, ada yang polisi mungkin, ada yang tentara, ada yang Satpol PP, gitu ya, yang kemarin dimusuhi oleh banyak orang gara-gara PPKM, gitu misalnya. Ini SDM loh, gitu kan? Ini SDM. Monggo kita nanti diskusi secara teknis. Saya nanti akan berpasangan dengan Pak Suko. Hari ini kuliah pertama nggih? J Pak. J. Ini kuliah pertama, maka nanti saya dengan Pak Suko akan membagi materi. Ya, referensinya kelas akan menggunakan bukunya Nu, ya, Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage dari Nu et al. Ya, Nu dan kawan-kawan. Nah, Nu ini menulis tentang bagaimana SDM ini berkompetisi, strateginya, gitu ya, dan sebagainya, yang dibagi dalam 16 chapter. Ya, 16 chapter. Nah, 16 chapter itu nanti bagi dua, Bapak Ibu. Jadi, saya dengan Pak Suko akan membagi
chapter 1 sampai dengan chapter 8 itu nanti Pak Suko. Chapter 9 sampai dengan chapter 16 itu nanti saya. Ya, mulai dari pengembangan SCM sampai selesai. Ngaten nggih. Jadi bab 1 sampai bab 8 itu Pak Suko. Bab 9 sampai dengan bab 16 itu nanti saya yang akan memandu Bapak Ibu untuk membahas itu. Ya. Nah, masing-masing nanti di setiap pertemuan karena Bapak Ibu punya grup WhatsApp, ya, saya sudah di-invite di situ, informasi nanti bisa kita saling memberikan lewat grup nih. Yang pertama yang saya butuhkan adalah bahwa kelas ini mesti harus dibagi kelompok. Biasanya sudah ada nggih kelompok nggih? Sampun Pak, sudah. Ada berapa kelompok? 6 Pak. 6 nggih. 6 kelompok Pak. Kalau 6 kelompok, nanti kelompok itu dikirim ke saya ya, melalui grup boleh. J Pak. Nah, nanti 6 kelompok itu yang akan membahas masing-masing chapter. Kelompok 1, chapter 8. Kelompok 2, chapter 9. Kelompok 3, chapter 10. Chapter 11. Gitu ya. Kemudian chapter 13. Ya. Nah, selebihnya dari chapter itu nanti akan menjadi pembahasan individu untuk dipresentasikan. Ya, karena harus semuanya ada 16 chapter jadi 8. Bapak Ibu punya 6 kelompok. Ya, berarti 6 kelompok ini yang membahas apa namanya? Tugas kelompok dari chapter 9 sampai dengan chapter 14. Nah, chapter 15 dan chapter 16 nanti menjadi tugas individu. Bisa jadi nanti kita bagi NIM genap, NIM ganjil. Yang genap chapter 15, yang misalnya yang ganjil chapter 15, yang genap chapter 16. Sehingga nanti akan ada diskusi setiap pertemuan itu ya, dari masing-masing chapter yang ada. Kemudian nanti akan ada tambahan dari saya berkaitan dengan teori, dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan banyak hal mengenai itu, ya, sehingga seluruh bab nanti akan terbahas oleh kelas. Nah, teknis nanti saya akan kirimkan seluruh materinya. Dari chapter 9 yang tugas saya sampai 16. Ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ya, karena Pak Suko 1 sampai 8. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi nanti ada kelompok dan ada tugas individu. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika membahas chapter itu oleh kelompok, itu merupakan sebuah hasil analisa kajian dari masing-masing kelompok atas materi dari chapter itu yang Bapak Ibu sudah juga memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi boleh menggunakan studi kasus di kantor, di instansi salah satu, atau yang umum secara teoritis, kemudian menganalisisnya dari bab itu terhadap sebuah kasus yang Bapak Ibu ambil dengan contoh di perusahaan atau di instansi pemerintah. Jadi bukan, sekali lagi nggih, bukan materinya ini kemudian dipresentasikan lagi dengan diterjemahkan saja gitu, enggak. Ya, tetapi materi ini Bapak Ibu pelajari bersama dalam kelompok, kemudian bagaimana case-nya.
disampaikan di situ untuk kemudian didiskusikan. Ngaten nggih. Nah, terus ketemunya kapan? Nah, monggo, karena sekarang eranya kan lagi online gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa menyusun tugas ini secara online dalam kelompok yang kemudian nanti sudah Bapak Ibu susun, dan ketika kelompok ini presentasi gitu ya, nanti kemudian mengumpulkan hasil catatan diskusi yang ada di kelas untuk diserahkan. Jadi mengumpulkannya nanti bareng dengan hasil diskusi. Misalnya kelompok 1 maju ya, chapter 9. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Imam, ada pertanyaan dari Mas Thomas itu. Kemudian dijawab. Nah, pertanyaan dan jawaban itu menjadi catatan. Hasil diskusi kelas dari kelompok 1 yang kemudian dikumpulkan oleh kelompok 1 di classroom. Ada. Di meja sana, meja sana. Kan ratu tuh. Oke. Katanya itu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, maaf. Kayak gini nih kalau di rumah ya, jadi aktivitasnya tetap jalan gitu ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi kalau sudah maju presentasi dengan studi kasusnya, pembahasan itu, ya, kemudian ada pencerahan baru mengenai materi yang ada, nah nanti disimpulkan dengan catatan oleh kelompok, menjadi tugas kelompok yang dikumpulkan pertama oleh kelompok 1, misalnya gitu. Gitu ya. Nah, nanti di tugas 2 yang terakhir, karena Bapak Ibu hanya kelompoknya 6, babnya kita 8, 2 yang terakhir menjadi tugas individu yang nanti dipresentasikan oleh perwakilan. Misalnya 15 gitu ya, nanti akan kelompok ganjil, NIM ganjil, kemudian nanti yang 16 akan NIM genap, nah nanti perwakilannya akan disepakati berapa orang misalnya gitu ya, kalau bisa lebih dari 1 dipresentasikan untuk itu. Itu secara teknis nanti akan berjalan sehingga seluruh bahasan chapter dari NU itu nanti akan terbahas semuanya ya dari 1 sampai 10. Ngoten nggih. Nah, nanti akan menjadi forum untuk akan informasi. Baik, di pertemuan pertama ini, monggo. Bapak Ibu sudah kenal saya belum sih? Dereng, Pak. Kirim, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke ya, kenal. Gini, saya mulai semester kemarin, ya, kelas MSDM kemarin. Sebenarnya saya di Unisbank, gitu ya. Bergabung di Unisbank sejak 92. Menjadi dosen pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Stikubang. Kemudian masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Karena waktu itu Stikubang bikin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kemudian menjadi Unisbank. Saya menjadi sekretaris fakultas di Fakultas Hukum. Kemudian pindah ke Fakultas Ekonomi. Sebelum ke Fakultas Ekonomi, saya pegang Fakultas Pariwisata. Dari Fakultas Pariwisata masuk Fakultas Ekonomi. Dari Fakultas Ekonomi pindah ke Pasca. Dari Pasca masuk Ekonomi lagi. S1. Ya, jadi karena prajurit penugasannya bisa kemana-mana. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi
apa namanya, saya boleh ya kenalkan CV sebentar ya? Monggo Bapak, ya. Ini Pak. Iya, silakan Pak. Tapi nggak usah dikomentari nanti ya. Enggak. Nanti Bapak Ibu gantian ya, kesempatan untuk memperkenalkan diri. Bentar. Sudah keluar ya? Sudah, Sampun, Pak. Pak. Sudah Bapak. Ya, ini CV saya Bu, Pak. Ya, Mas, Mbak. Manggilnya apa? Mas, Mbak, Bu, Pak. Mas Mbak aja Pak. Biasanya kalau Bapak Ibu wis sepuh gitu ya. Ya Pak, ini masih muda-muda Pak. Nah, oke. Pasti lebih tua saya pasti kan. Ini saya dulu SD, SMP, SMA itu di Kudus. Ya, kemudian kuliah S1 Fakultas Hukum, terus ke notariat. Jadi notaris, terus kemudian jadi pengawas notaris. Ya, aku cekin pulang kamu. Nggak usah. Monggo di mute dulu Bu, kalau ngendikan. Ya, mic-nya bisa di mute, mic-nya. Ini Ya, Bapak, maaf. Ya, terus kemudian saya switch ke manajemen. Jadi kalau sore hari ini Mas dan Mbak ada yang bukan dari Fakultas Ekonomi, berarti sama dengan saya gitu. Saya dulu belajar MM itu atau belajar manajemen itu di Undip setengah mati. Karena apa? Mindsetnya hukum, notaris, suruh belajar ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, statistik, akuntansi. Les Bu, saya Bu. Mas, Mbak, les loh saya. Benar-benar les. Jadi ngundang dosen, suruh ngajari manajemen keuangan itu piye gitu. Jadi saya punya komparasi, saya punya second opinion dari apa yang saya terima di kampus, gitu ya. Terus kemudian saya bandingkan dan saya mencari sumber yang lain. Selain referensi adalah dosen pendamping. Karena saya punya kelompok gitu. Dan kelompok ini 6 orang dari masuk sampai selesai itu tidak bubar dan sampai sekarang masih bikin grup. Ya, masih bikin grup. Kayak sedulur sudah. Dan akhirnya di situ saya lulus terbaik dan cum laude S2-nya. Ya, dari Fakultas Hukum bisa lulus terbaik dan cum laude loh Bu, setelah sekolah manajemen loh. Terus kemudian S3 Ekonomi karena waktu itu oleh Pak Tomo, Profesor, saya diajak, yuk S3 bareng-bareng satu universitas, 12 orang, 10 orang waktu itu. Alhamdulillah lulus semua, ya. Tapi waktunya bisa tidak sama, ada yang 4 tahun dan 5 tahun. Terus kemudian karena saya dosen, melanglang buana di hampir seluruh fakultas di Unisbank, akhirnya tahun 2013 sampai dengan 2017, saya pernah jadi rektor Unisbank. Dan Unisbank waktu saya menjabat sebagai rektor, masuk ke ranking 55 terbaik nasional. Ya, peringkat kita 100 besar, di urutan 55. Pertama, 105. Tahun berikutnya saya pacu, kerja yang bagus, naik menjadi 98. Tahun ketiga ada penilaian akreditasi ranking di perguruan tinggi oleh Cambridge Dikti, naik lagi Unisbank di 55. Ya, top banget ya, 55. Di atasnya Trisakti kita.
di bawahnya Unika. Jadi Unika 54, Unisbank 55, Trisakti 56. Ya, pemeringkatan LPPM kita waktu itu di peringkat excellent, very good. Kita di very good. Ya, jadi excellent itu yang terbaik, kemudian very good. Nah, kita di very good. Ya, 2018, 17, 18 saya kepilih lagi jadi rektor. Kemudian ada perubahan manajemen di yayasan, kemudian ada pergantian rektor. Ya, sampai sekarang. Dan nanti akan ada pergantian rektor lagi di November 2021 ini. Nah, selama proses jadi rektor itu saya membangun jejaring secara individu maupun kelembagaan. Kemudian pasca tidak menjabat rektor, saya punya cukup waktu luang untuk berkiprah di banyak sekali kegiatan. Ya, yang sekarang ada yaitu saya duduk di eksekutif area direktur, ya, ICSB wilayah sentral, wilayah tengah, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara. Kemudian saya di Kadin, Jawa Tengah, kumpul dengan teman-teman pengusaha. Saya menangani bidang UKM dan koperasi, ya, Kadin Jawa Tengah selaku wakil ketua. Kemudian di PHRI, karena saya pernah jadi dekan pariwisata, diajak oleh Ketua Umum PHRI Jawa Tengah untuk membidangi advokasi dan hukum, meskipun hukumnya rada lali misalnya gitu ya, tapi diminta untuk beliau duduk di situ. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan kita, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, saya duduk sebagai pembina di DPD, ya, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah. Pembinanya ada 3, 1 saya, 2 Pak Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, gitu ya, 1 dari Jakarta. Kemudian pembina Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Ya, kita bicara kompetensi di situ untuk Jateng DIY. Kemudian saya mengelola sekolah, ada SMP, SMK, LPK, ya, dan konsultan manajemen. Kemudian saya masih menjabat sesuai dengan akte Ketua Yayasan Studi Pancasila Cendekia Jawa Tengah, karena saya alumni Lemhanas, ya, kemudian kawan-kawan menobatkan saya untuk mendirikan yayasan dan saya duduk di ketua. Kemudian karena suka nonton wayang gitu ya, bahasa Jawa, saya diajak oleh seorang profesor untuk mendampingi beliau menjadi wakil ketua di Yayasan Studi Bahasa Jawa. Ya, kemudian kemarin saya diajak juga untuk duduk di Dewan Pariwisata Jawa Tengah, karena saya dulu ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang. Ya, kemudian punya biro perjalanan yang sekarang sedang tengkurap, sekarang sedang libur, ya. Kemudian terakhir saya diajak untuk duduk di wakil ketua berapa ya kemarin ya, wakil ketua 3 kalau nggak salah, di Perhimpunan Dosen Manajemen Jawa Tengah. Ya, Bapak Ibu, aktivitasnya lumayan pusing, ya, karena kalau pas bareng-bareng ya setengah mati, harus bagi waktu. Kayak begini ini saya masih konsentrasi ini sampai dengan tanggal 7 Agustus besok, dari ulang tahun UMKM internasional yang jatuh pada tanggal 27 Juni, dan sekaligus nanti peringatan HUT UKM nasional. Rangkaian kegiatannya kita sambungkan, ya, termasuk ada business matching dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu riwayat singkat CV saya, aktivitasnya, dan saya berharap nanti di setiap pembahasan chapternya, gitu ya, ada wawasan yang tidak hanya teoritis tapi juga praktis. Yang mungkin saya tahu karena saya banyak aktif di tadi ya PMSM, kemudian ada GNIK,
Termasuk di beberapa kegiatan itu saya fasilitasi kantor di kantor saya. Ya, ada 1 ruang, 2 ruang untuk diklat, 1 ruang untuk kantor yang dipakai untuk bersama. Ya, kantor bersama. Ada ICSP, ada Dekopin, kemudian ada GNIK, gitu. PMSN. Jadi tinggal nempelin apa namanya, atributnya di ruangan kantor itu dan kita gunakan rapat secara bersama. Karena itu fasilitas ya untuk mengumpulkan kawan-kawan aja untuk kegiatan. Itu nggih. Cukup ya perkenalan saya ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan banyak hal. Syukur ada yang alumni Unisbank, mungkin sudah kenal saya sejak kemarin gitu ya. Kalau yang belum ya kita bisa lebih kenal lagi di forum kelas ini. Ya, saya pengen 1-2 dari Bapak Ibu yang atau Mbak Mas yang mau cerita. Sebelumnya, Mbak Aryani mungkin. Oke, Bapak, siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi. Yang saya tadi lihat CV Bapak, buat saya sampai manggut-manggut begitu. Saya nanti harus belajar dari seorang Bapak yang luar biasa begitu nanti. Saya hanya bekerja sebagai staf di LPPM UNES, Bapak, jabatan fungsional. Saya di LPPM UNES di bagian keuangan begitu. Saya sekarang jabatan fungsional di analisis pengelolaan keuangan APBN. Dan ini benar-benar jabatan yang baru kemarin karena kebijakan dari Pak Jokowi. Jadi mau tidak mau memaksa saya untuk studi lanjut, Bapak, supaya bisa pengembangan karir begitu. Kemudian saya memang kemarin alumni dari Unisbank, Bapak, 2008. Waktu itu saya ngambil D3 sekretaris dulu di UKSW, kemudian saya lanjut S1-nya di Unisbank. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ini saya lanjut lagi ke Unisbank, Bapak. Terima kasih. Cekal, Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menjadi begini ya. Tadi disampaikan terpaksa harus ngambil S2. Kalau nanti sudah terpaksa menjadi ketagihan. Ya, akhirnya menjadi S2 nggak cukup. Saya dulu begitu, Pak. S1 cukup gitu kan. Hebat-hebat toh gitu kan di kampung sudah lulusan sarjana. Setelah melihat buku yang cukup S2 gitu kan. Akhirnya kemudian S2, loh kok ternyata yang S2 sudah banyak gitu kan. Akhirnya kemudian S3 dan seterusnya. Monggo. Di UNES saya banyak kenal kawan-kawan yang di dosen Pancasila. Wah banyak, ada Pak Yogi, ada Pak Narto, ada Pak Bagio. Itu satu nasib sepenanggungan dosen Pancasila. Matur nuwun. Bapak. Matur suwun sangat. Mau kenalan, Mas Pratomo. Oke, Mas Pratomo. Sugeng sonten Pak Hasan dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Pratama Puji Widianto. Saya dari Kota Pekalongan, Pak. Untuk sekarang aktivitas saya bekerja di pemerintah Kota Pekalongan di OPD Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Pak. Saat ini mengampu di Sarpras, Pak, saya Pak, Sarpras Pendidikan, khususnya untuk Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, Pak, di Kota Pekalongan. Untuk lulusan saya dulu S1-nya dari UNSUD, Bapak, dari UNSUD Universitas Jenderal Sudirman. Saya Fakultas Ekonomi, Pak, Ekonomi Akuntansi, Pak Hasan. Saya lulus tahun 2000, sudah lama Pak, 2009, terus 2010 saya masuk di pemerintah Kota Pekalongan sampai sekarang, Pak. Banyak kawan pengusaha di Pekalongan. Ya, banyak Pak, alhamdulillah Pak, pengusaha batik Pak. Ada Mas Velasuf.
Ya, Pak Failasuf. Nggih. Oh, itu top banget itu Mas Failasuf itu. Pak Failasuf itu di Kemplong itu, Pak. Batik pesisir, Pak. Batiknya apik banget ya. Ya, itu langganannya Pak SBY itu, Pak. Waktu itu. Nggih. Dan di kelas ini ada 5 orang Pak Hasan dari Pekalongan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Nggih. Monggo nanti kita diskusi ya. Nggih. Mas sharing Mas Pratomo. Nggih, siap Pak. Saya juga berhubungan dengan dinas karena saya ngelola sekolah gitu kan. Saya ngelola sekolah di SMP, SMK di Semarang dan 1 SMK di Ungaran. Ada 4 kepala sekolah yang saya menjadi ketua yayasannya, terus kemudian ada lembaga pelatihan yang mengirimkan tenaga kapal pesiar waktu itu. Oke. Terus ke hotel, ke restoran gitu karena LPK atau LPP-nya di bidang pariwisataan ya. Oh, luar biasa Pak. Siap Pak, nanti bisa kolaborasi Pak. Oke. Kalau mau ada yang piknik saya punya biro. Tour and travel ya Pak. Tour and travel. Oke. Biasanya lenggatanya perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Untuk studi tour dan sebagainya. Monggo ini saya hanya memanfaatkan begini Mas, jadi potensial power gitu ya. Kalau kita bicara SDM, orang itu harus punya sesuatu yang menjadi bargaining power kita yang dalam bentuk, kalau Pak Mario Teguh bilang personal selling gitu ya. Kita medeni nih personal selling kan, kayak jual diri gitu. Saya lebih menggunakan potensial power. Jadi Mas Pratama itu harus punya sesuatu yang kalau ada apa-apa mesti yang dicari saya. Bisa nggak? Branding ya Pak ya? Personal branding ya Pak ya? Boleh. Personal brand. Ya. Personal brand, atau kita mau menggunakan istilah personal selling, atau menggunakan istilah tadi yang saya sampaikan personal gitu ya, potensial power gitu. Tapi kita nggak boleh diam loh. Action. Action. Ya, sepakat Pak saya Pak. Tidak dapat apa-apa, gitu. Karena agama juga sudah menyarankan begitu kan, bergeraklah kamu maka di situ ada jalan. Nah kalau kita diam ya nggak dapat apa-apa. Kayak Pak Imam ini kan masih di mobil nih Pak Imam. Pak Imam itu dari Pekalongan juga itu Pak. Mobil Pak. Masih di mobil ya. Ini bergerak terus meskipun PPKM darurat gitu. Gitu Pak. Jadi saya memang sekarang lebih banyak bergerak bersama kawan-kawan untuk ini memberdayakan UKM ya, nasional dan internasional, karena bos saya paling tinggi itu Pak Irmawan Kartajaya. Kenal Pak Irmawan Kartajaya ya? Pakar marketing itu Pak ya? Pakar marketing itu Mak Plus itu. Saya dari organisasi itu. Kemarin di 2018 sampai 2020 saya ketua Jawa Tengah. Tapi 2021 sampai 2023 itu saya masuk ke DPP, Dewan Pimpinan Pusat, untuk menangani wilayah tengah. Orang Jawa Tengah tapi wilayah tengah, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara. Ya, tugas saya cukup berat untuk membentuk pengurus, mendekati gubernur, bupati untuk membuat pengurus di tingkat kabupaten kota, itu termasuk Pekalongan, kabupaten dan kota ada sendiri-sendiri, dan seterusnya. Monggo sharing saja nanti. Ada lagi Pak Imam mau menyampaikan sesuatu? Punten Pak, audio saya agak terganggu Pak. Mungkin sebentar lagi sampai kantor Pak. Iya, monggo. Bisa yang lain Pak, ngapunten Pak. Boleh, Mbak Suni. Atau Mas Pratama. Jadi, matur nuwun Bapak, nggih Pak. Siap. Nah, Mbak Suni. Bacanya Sugeng sonten Pak Hasan dan teman-teman semua. Mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Suni Sakriani. Saya termasuk yang dari Kota Pekalongan, Bapak. Bareng Mas Pratama, Mbak Siska,
Mas Imam, Mas Yunan. Oh, oke. Oke, ya. Untuk saat ini saya aktivitasnya di pemerintah Kota Pekalongan, khususnya di Kecamatan Pekalongan Utara, mengampu bidang perencanaan dan keuangan, Bapak. Oke, semoga bisa menyerap ilmu dari Bapak tentang manajemen sumber daya manusia. Iya, kita belajar bareng-bareng. Oke. Dan saat ini alhamdulillah Bapak saya mulai merintis bisnis online untuk membrandingkan diri, punya usaha. Ya. Iya, sama di usaha itu. Karena kita punya skoci kan. Kalau saya istilahnya sih kita harus siap-siap skoci apapun pekerjaan utama kita gitu. Dan saya punya konsep bahwa apapun jenis pekerjaan kita harus punya jiwa entrepreneur. Setuju nggak Mas Pratama? Iya Pak, pakat Pak saya Pak. Jiwa entrepreneur harus kita punya loh. Mbak Aryani mau jadi pejabat di institusi di LPPM-nya UNES pun kalau tidak punya jiwa entrepreneur nggak berkembang. Karena dia lekat dengan konsep yang bareng-bareng kita kembangkan itu adalah CIE, Creativity, Innovation, dan Entrepreneurship. So, Mas Pratama apapun wis pekerjaannya. Ya, Pak Imam. Kalau kita nggak punya jiwa entrepreneur, itu kekuatan kita untuk juang akan prestasi itu rendah. Tapi kalau kita punya jiwa wirausaha apapun bentuknya itu, karena kita ini kan menjadi representasi dari masing-masing di mana kita bekerja, toh. Pak Pratama ini di Dinas Pendidikan, itu representasi Dinas Pendidikan harus beliau bawa mana, gitu kan? Nanti bicara loyalitas, nanti bicara bagaimana melayani pelanggan, nanti bicara bagaimana melayani customer. Ini kuncinya di human resource. Ya, Mbak Sony juga apalagi sekarang sudah mulai bisnis. Join Mbak di ICSP. ICSP itu singkatannya International Council for Small Business. Ya, jadi organisasi internasional yang mencoba untuk membantu mengembangkan UKM ini ke internasional. Ada 58 negara. Ya, 58 negara. Indonesia menjadi bagian dari 58 negara itu. Dan alhamdulillah Pak Irmawan Kertajaya sudah terpilih menjadi incoming charge, gitu ya. Incoming chair untuk ICSP Global. Jadi nanti menjadi presiden ICSP dunia. Sekarang beliau Asia, presiden ICSP Asia. Indonesianya tahun lalu beliau sekarang sudah diganti oleh yang muda, Mas Jeki Musri, itu presiden saya sekarang untuk UKM. Tapi saya kenal Mas Failasuf di Kadin, Pak Pratama, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Cukup, nggih? Mau ada lagi yang mau cerita sedikit tentang siapa Anda? Ini berapa orang nih yang sudah hadir? 26 Pak. 26, nggih. Bagus. 26. Monggo. Kelas ini berapa ya jumlahnya ya? 29 Pak. 29 ya? 9 Pak. 29 nanti saya cek di data kelas. Oke, Mas Setio. Mau cerita, Mas? Ya sedikit Pak Hasan. Saya juga tadi melihat mendengar Pak Hasan dulu background keilmuannya dari hukum, sekarang di ekonomi itu sampai les itu menjadi saya itu motivasi saya. Saya itu bukan dari ekonomi Pak, saya itu dari DKV, desain komunikasi visual. Jadi benar-benar belajar dari awal nih Pak Hasan. Ya. Saya dari pemerintahan Pak, satu institusi dengan Mbak Aryani, saya di UNES. Oh, oke. Tapi kalau Mbak Aryani itu di LP2M, saya Pak RT-nya UNES, Pak. Pak RT-nya yang mengelola. Jadi saya sangat tertarik dengan SDM karena SDM ini di UNES itu
anak buah saya banyak banget Pak, paling banyak anak buah saya paling banyak di subbagian itu di saya Pak, ada 200 lebih yang harus saya harus saya kelola itu tiap hari. Ya. Jadi dulu kalau saya dulu di UNES itu bergabung dengan UNES itu baru 2013. Saya diangkat PNS itu 2010 Pak di kementerian, di Kemdikbud, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini saya dengan Mbak Aryani itu sepakat ayo kita belajar bareng. Coba setelah kita menjadi jabatan fungsional, kalau Mbak Aryani itu di keuangan, saya di pengadaan barang dan jasa Pak. Dan kebetulan tadi yang disampaikan Pak Hasan itu yang menarik buat saya itu terkait dengan UMKM Pak. Kebetulan saya itu sekarang kan pengelola barang dan jasa. Ya pemerintah itu sekarang ada bela pengadaan Pak. Jadi kita kalau setiap pengadaan itu harus mengedepankan dari UMKM Pak. Ya mungkin saya ini tertarik dengan Pak, apa yang mata kuliah SDM itu sangat tertarik Pak. Jadi saya nanti mohon bimbingannya ke depan Pak. Nggih, ngaten Pak, matur nuwun Pak. Siap. Kita diskusi ya nanti ya. Wah ini macam-macam loh ini berarti toh. Dan ada pengusahanya sudah muncul tadi Mbak Suni, baru mulai bisnis online, gitu ya. Terus ada yang dari pemerintah, dan dari perguruan tinggi. Monggo nanti akan muncul dalam diskusi itu pemikiran-pemikiran secara teoritis dan praktis yang bisa kita pelajari bareng. Mas Setio, saya itu dulu kalau nggak pindah ke ekonomi, mungkin ilmu saya akan hanya di situ. Ya, artinya hukum, karena istri saya juga lulusan fakultas hukum, waduh, ini hukum kalau hukum ketemu. Gitu ya. Terus akhirnya kemudian nggak tahu rezeki Gusti Allah, saya ditempatkan oleh rektor waktu itu untuk diminta belajar ekonomi. Gitu kan, sekolah MM. Oke, saya manfaatkan betul waktu itu. Sampai les loh Mas, betul salah les. Gitu ya. Jadi kalau ada kasus itu saya senang banget gitu. Jadi kemudian ngundang orang, yuk kita diskusi ini. Grup saya itu ada yang dari teknik sipil, ada yang dari ekonomi, ada yang dari hukum, ada yang birokrat, ada yang swasta, ada yang kepala PT Pelabuhan 3, macam-macam. 6 orang itu lengkap. Ada kepala dinas lingkungan, ya. Belajar bareng Mas. Gitu kan? Jadi mereka itu karena saya dosenan, kalau saya membaca buku mereka nggak diberitahu langsung. Oh, sampai Pak Dewi pinter gitu. Jadi saya membaca buku apapun, saya menandai buku itu, 6 orang yang grup saya itu harus punya, Mas. Jadi saya senang karena termotivasi oleh itu, akhirnya saya menjadi yang duluan lulus dari 6 orang itu. Gitu kan? Mereka lihat saya dulu, aku lulus gitu. Gitu kan? Sekarang ada yang jadi ketua komisi D, DPR Jateng, Dr. Alwin, doktor juga sekarang. Ya. Jadi inilah ilmu yang karena MM ini multi entry, bersyukur nanti Pak Setio, Mbak Aryani, Pak Suni, Mas Pratomo, Mas Imam, yuk kita bareng belajar tentang human resource yang ini menjadi tanggung jawab kita di kantor di mana kita diganduli oleh gitu ya, atau di belakang kita ada banyak orang yang harus kita pikirkan. Gitu. Karena jabatan itu kan amanah. Berat loh Mas, waktu itu saya jadi rektor itu saya angkat 3C. Apa kunci saya waktu itu? 3C. 1, reputasi. Wah ini pertaruhkan betul, apalagi PTS. Reputasi nomor 1 waktu itu. Senior banyak mengatakan, Unisbank sudah reputasi bagus. No. Orang harus tetap membangun reputasi. Karena ini yang menjadi harga kita, ya, brand kita di luar. Ini yang menjadi sesuatu yang kita bisa unggulkan di luar, itu reputasi. Yang kedua, publikasi. Ya, harus Pak. Sepakat Pak. Iyalah, kalau reputasinya bagus atau publikasi, siapa yang ngerti?
Kebetulan saya sama Mbak Ari itu dulu yang jaga reputasinya UNES, Pak. Nah, Saya dan Mbak Ari dulu pernah sebelum kami pisah, Mbak Ari di LPPM, saya di rumah tangga itu kami humas, Pak. Humasnya UNES dulu kita. Jadi kan reputasi harus, kemudian publikasi, gitu ya. Publikasi harus, apalagi dosen sekarang harus publikasi kan, nulis, Scopus, macam-macam. Tapi publikasi media juga, dan promosi. Perusahaan tanpa promosi, institusi swasta seperti Unisbank tanpa promosi, habis gitu. Maka waktu itu saya punya desain, konsep gitu ya. Kita harus membranding, orang lihat spanduk, orang lihat baliho, dari jauh itu sudah lihat, oh ini Unisbank. Gitu. Benar nggak maksudnya? Percuma Pak, kita identitas itu, Pak. Percuma Identitas, kita Pak. bikin baliho, tapi kita tok sang baca. Gitu. Spanduk sing maca sing gawe tok, ini serak duwe karakter gitu. Ya, jadi kalau kita bicara promosi, karena promosi selalu berbicara tentang keuangan gitu kata Mbak Riani ya. Dan tidak bisa promosi itu selalu kemudian langsung mendapatkan jawaban gitu. Jadi konsekuensi biaya yang kita bayar. Maka branding ini penting. Maka ketika itu gitu ya, banyak pimpinan perguruan tinggi yang selalu nanya ke saya, apa sih konsepmu? Orang lihat baliho itu pasti, oh ini mesti Unisbank gitu. Karena khas gitu. Jadi saya punya tim yang saya bentuk. Ya ini Mas, ini kan di kafe Mas Setio. Jadi saya Mantan humas Pak itu, Mas Setio Pak. yuk Mas gitu kan, kira-kira seperti itu. Mbak Ari juga itu, Mbak. Jadi si 3C itu saya bangun, tetapi saya nanti punya fondasi 3 lagi yang harus nanti sambil jalan saya sampaikan. Yang sehingga kemudian Unisbank ISO 55 nasional loh, top banget. Dari 4.500 perguruan tinggi loh, negeri dan swasta. Jadi waktu 400 orang Trisakti datang ke Semarang, menghubungi saya untuk dibantu fasilitasi, bisa hadirkan gubernur, bisa hadirkan wali kota. Aku senang banget. Begitu mereka menyampaikan kita ini perguruan tinggi besar nasional, gitu kan. Cerita macam-macam. Setelah saya gilirannya ngomong, saya ngomong. Meskipun saya kecil, saya di atas Trisakti loh. Langsung mereka diem kan. Karena memang Unisbank waktu itu di atas Trisakti. Jadi 54 itu Unika, 55 kita, Unisbank 56. Trisakti. Baik, ini kemarin ya. Nah, ini tinggal kita menata kembali ke depan Unisbank lebih baik. Ngaten Mas Setio nggih, matur nuwun ya. Nggih, Bapak, sami-sami, Bapak. Cukup nggih, aku cerita terus nggak Pak kuliah. Tapi kuliahnya S2 ya harus begini kok. Ya, sharingnya kita harus begini. Kalau cuman kuliah tok teori kan S1. Ya, kita harus sharing banyak mengenai ini. Baik, saya akan coba berikan gambaran begini. Nanti tolong di komen ya. Sebagai pengantar saya sebelum nanti masuk ke chapter, nah, masuk ya, slide ya. Iya Pak, sudah. Ada peristiwa besar kaitannya dengan SDM. Ya, peristiwa besar pertama itu adalah masuknya era, kalau MEA itu sudah lewat kan, masyarakat ekonomi Asia itu sudah lewat. Kemudian masuk kita ke era revolusi industri 4.0. Ya. Yang sekarang sudah masuk society 5.0. Ya, era itu ditandai dengan karakter yang terus meningkat. Ya, mulai dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, yang keempat ini sudah bicara cyber. Ya.
physical system, kemudian IoT, network, macam-macam itu. Ya, kalau kita bicara sekarang era digitalisasi, generasinya sudah milenial, bagaimana kita lari dengan teknologi, ini yang menjadi sebuah karakter baru yang mau tidak mau, kata Mbak Aryani tadi, gitu kan, mau tidak mau, saya harus belajar, Pak. Yuk, mau tidak mau kita harus berubah. Panjenengan pernah membaca bukunya Prof. Renal Kasali yang punya rumah perubahan itu. Yang beliau mengatakan bahwa era perubahan itu akan konsisten. Perubahan itu akan terus terjadi. Dan yang konsisten itu adalah perubahannya itu sendiri. Dan pilihannya ketika perubahan itu terjadi hanya dua. Change, berubah, atau die, atau mati. Ini pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan. Contoh misalnya, ya ketika revolusi industri ini terjadi, ketika semuanya kemudian berbasis IT, ya Pak Setia tadi dari DKV, era revolusi industri 4.0 ini panjenengan sudah belajar semua loh, bahwa ada 3 literasi dasar yang sekarang membuat dan memaksa kita ini terengah-engah untuk bisa mengikuti. Apa? Yang pertama adalah literasi data. Kita sekarang nggak bisa ngomong ketika tidak menggunakan data. Gitu kan? Akhirnya kemudian ada kawan yang membuat ini menjadi sebuah peluang baru. Kemudian membuat platform kata data. Ya, platform digital. Ini literasi data yang kemudian kita bicara big data. Wis nggak bisa apa-apa wis kalau nggak dilakukan itu. Kemudian ketika ini masuk, sampai akhirnya Pak Presiden melakukan perubahan yang orang kemudian tercengang betul. Mengangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seorang yang hanya lulus S2 dari bisnis di luar negeri, yang mengelola Gojek. Menjadi menteri loh Pak Setia. Padahal yang selama ini menjadi Menteri Pendidikan itu kan Profesor, Doktor, ITB, UI, UGM, gitu kan. Ini seorang Nadiem yang entah ketemu di mana nih Nadiem ini kan. Kalau Mas Nadiem, Mas Menteri ini cerita kalau awal dia membangun bisnisnya itu karena dia di Jakarta, macet, nggak bisa kemana-mana, opportunity-nya hilang. Dia kemudian berpikir, kenapa saya tidak membuat sebuah aplikasi yang ketika saya pada posisi begini, saya ada yang jemput, naik motor, saya bisa antar, sehingga apa, bisnis ini bisa kita peroleh. Saya tidak kehilangan opportunity. Kemudian berkembang, sekarang sudah punya 27 aplikasi, misalnya. 26 atau 27 aplikasi. Ketika beliau jadi menteri, wah gebrakan baru terjadi di situ. Bahwa orang Indonesia ini terlambat. Kenapa kita dulu tidak dari kecil diajari tentang data, statistika, membaca model, bahasa coding. Orang tercengang semua loh. Lawan kita ini kalau pelajaran matematika malah menghindar kok. Statistik kita menghindar kok. Gitu misalnya. Sementara ini beliau mengatakan ini salah, ini kurikulum kita itu katanya. Kaget semua kan. Sekarang membuat kurikulum baru yang disebut dengan MBKM misalnya gitu. Nah, sekarang kemudian itu. Nah, ini revolusi industri 4.0, literasi data. Yang kedua apa? Literasi digital. Saya nulis di Suara Merdeka 27 Juni yang kemarin bahwa data yang berbasis online itu, digital itu bagi UMKM menjadi sangat perlu.
Tahun lalu di hari peringatan UMKM internasional saya nulis 27 Juni juga mengenai komunitas. Ya, UMKM kalau sendiri tidak akan bisa berhasil. UMKM harus membuat jejaring. UMKM harus bermitra. UMKM harus kolaboratif, sinergi. Ya, karena apa? Ya, saya waktu itu bersama beliau Rektor Unika, Prof. Budi Widianarko, sempat diskusi mengenai bagaimana bisnis itu, ya, yang kemudian harus dicermati, yang harus berbasis pada human, ya, etis dan sebagainya waktu itu. Ya ini, nah ketika semua kemudian harus bergerak dari komunitas menjadi kemudian digital, ini yang menuntut siapa? Revolusi industri 4.0, jalan tol nggak usah pakai petugas tapi pakai kartu. Kita bayar sekarang apapun sudah pakai kartu. Ya, bahkan di rumah pun kita bisa transaksi dengan e-banking, dengan mobile banking, dengan e-banking. Semua ada di situ. Mau cari pinjaman sekarang nggak usah ke bank, kita bisa aplikasi. Misalnya. Literasi ketiga adalah human literation. Nah, digitalisasi, ITO, ya, IoT, Internet of Things itu alat loh, jangan lupa. Tapi eksekutornya harus manusia, tetap human. Gitu loh. Sistem apapun sebagus dibuat, kuncinya tetap di manusianya yang mengeksekusi. Ini diikuti dengan sangat berat oleh kita. Nah, peristiwa besar yang kedua itu ini, yang kemarin kita itu COVID. Sudah dituntut ke digital, kita pelan, jalannya, online-nya pelan, gitu ya, lemot. Kemudian Tuhan memberikan pembelajaran baru, ini loh, kamu biar ikut terus berkembang, kasih COVID. Gitu ya kira-kira. Gusti Allah memberi kepada kita pembelajaran melalui COVID. Mau enggak mau COVID ini menuntut akhirnya kan belajar online, beli barang online, jual online. Tetapi jangan lupa loh, ya, bahwa kebutuhannya tetap di manusia. Nah, pandemi ini menuntut kita untuk bisa menerima sebuah pembelajaran baru, gitu ya, bahwa ada hal yang memang harus kita terima positif era ini. Maka Pak Ari Ginanjar mengatakan hero event. Ini event loh, pandemi itu. Revolusi industri itu event. Ya. Bagaimana kita bisa tetap eksis? Respon. Bagaimana kita merespon itu? Gitu kan? Kalau Anda di pekerjaan dituntut harus S2, enggak respon, pekerjaan itu diberikan orang lain. Maka kemudian harus bergerak. Pergerakan itu untuk mengambil keputusan, itu yang disebut oleh beliau outcome. Gitu. Saya punya catering, gitu ya, yang selama ini dikuati oleh unit SMK saya Tata Boga. Pelan jalannya karena hanya untuk aktivitas internal, memenuhi kebutuhan sendiri, dan setiap tahun anak-anak harus bisa menjual produk kulinernya, makanan dan minuman yang dia buat. Begitu pandemi, kemudian PPKM, kemudian kantor banyak yang tidak boleh keluar, akhirnya makan itu harus disuplai dari luar ke dalam. Saya kembangkan catering itu, saya tawarkan, saya bikin proposal loh Pak, Mas. Masukkan ke Bank Indonesia, masukkan ke BNI, masukkan ke Bank Jateng, saya sendiri yang jalan. Kemarin saya jalan ke sana sebagai rektor, sekarang saya jalan sebagai catering. Oh, nggak masalah kok. Saya tawarkan di situ, masuklah, alhamdulillah, ya, untuk persediaan makan box mereka. Meskipun kompetisinya luar biasa di situ. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini?
pandemi ini sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Maka perubahan SDM dari sisi apapun nih, mau kembangkan kita dari sisi pendidikan, dari sisi bisnis, UKM, dunia keagamaan, semua sekarang harus bisa mengikuti itu. Ya, saya kira ini sudah banyak Anda bisa memahaminya kan, ada lockdown, PSBB, PPKM, macam-macam itu. Sedih loh Mas, gitu kan? Kawan-kawan saya yang di perhotelan, ya hampir 100% mereka off kemarin kan, sudah 2 tahun ini loh. Jadi waktu pandemi ini membawa korban pertama kali di Jawa Tengah, yang meninggal di rumah sakit di Solo itu, kami 850 orang itu sedang melakukan rapat kerja nasional di Karanganyar, di Tawangmangu, untuk bicara program kerja, UKM ke depan seperti apa. 850 orang. Pak Gubernur bersedia hadir, Pak Menteri bersedia hadir. Begitu akan acara pembukaan tanggal 12 malam, gitu ya, ada berita meninggal 1, 12 Maret. Akhirnya kemudian Bu Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah menginformasi ke saya, Pak Hasan minta maaf, Pak Gub harus pulang ke Semarang karena harus rapat. Ada 1 yang meninggal karena COVID. Wah, deg-degan ya. Ini dilanjut apa enggak acaranya? 850 orang se-Indonesia loh. Kumpul di sana, agenda acara udah dibuat. Ada yang memberanikan diri tetap di sana, ada yang sebagian kecil tapi ya pulang. 2 minggu setelah itu kita deg-degan semua. Pak Menteri yang sudah tinggal ke Solo belok ke Jogja, nggak jadi ke Solo karena takut. Ini kejadian benar loh, saya masih ingat betul karena saya ketua penyelenggaranya penanggung jawab. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah ini, ambil sisi positifnya kita sekarang kan, perdagangan e-commerce, belajar online, ya small business and global ini online, ya kemudian orang bicara sekarang pertanyaannya Pak Setio, agama di masjid kalau ada halo-halo innalillahi, jamaahnya terus berkurang. Besok ada innalillahi terus berkurang. Saya punya musola di rumah, saya pakai untuk 5 waktu bersama masyarakat, tonggo-tonggo saya di sini. Imamnya kena kemarin, positif. Sampai sekarang jamaah belum berani kembali, gara-gara imamnya kena. Gitu kan? Ya sudah, yang penting adzannya ada, jamaahnya seadanya, bahkan kemarin sempat sama sekali tidak ada yang berani. Sekarang beliau udah masuk, udah ngimami lagi, tapi belum berani pada datang jamaahnya karena apa? Ternyata sudah merasa baik, sehat, tapi belum swipe lagi. Aduh, misalnya. Jadi ini yang terjadi kondisinya, hotel, bagaimana kondisinya sekarang, dan seterusnya. Nah, perubahan global ini begini, saya ingin ini menjadi pemikiran awal, karena kita bicara human resource, bicara SDM, karena Menteri Tenaga Kerja, Pak Hanif Dakiri yang kemarin, setelah diganti Bu Ida, itu sempat membuat surat edaran, nanti kapan-kapan saya sampaikan, sempat membuat edaran adanya wajib sertifikasi SDM bagi mereka yang mengelola human resource. Surat ini ditujukan kepada gubernur dan wali kota, bupati, yang tentunya ini akan terus dilanjutkan ke perusahaan, instansi. Gitu kan? Ini nanti kalau kita bicara soal SDM-nya harus seperti apa. Nah, disitulah terjadi perubahan yang sangat-sangat gitu ya. Era revolusi industri yang kemudian diikuti adanya pandemi ini, kita bicara teknologinya sekarang. Terjadi disrupsi. Ya, disrupsi di semua sektor ini. Ya, anak saya kan lulus era ini, era pandemi ini. Dia bingung, Pak, ini gimana? Perusahaan banyak yang
kurangi pegawai, aku malah lulus. Gitu. Bingung nggak Mas gitu kira-kira? Dia lulus tapi situasinya banyak perusahaan sedang, dia kan sering mendengarkan saya kalau cerita gitu kan. Bagaimana Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, bagaimana perbankan, bagaimana PHRI, gitu. Tapi dia, saya motivasi terus, enggak kok. Gitu. Ada sisi lain yang kamu harus ambil positif dan ada jalan di situ. Alhamdulillah, dia ikut tes meskipun dalam program Bina itu. 2 tahun dia kemudian tanda tangan kontrak untuk masuk ke salah satu bank BUMN misalnya. Saya pacu dia, ini loh sekarang kondisinya. Bahkan dia ikut saya untuk mengembangkan bisnis, dia sekarang juga bikin kopi. Ini teknologi yang kemudian berkembang adalah terus akan bergerak seperti ini. Kalau ada yang kurang ditambahin, bahwa teknologi ini kuat sekali. Kemudian socio-cultural, ya, perubahan demografi. Kalau kita kemarin sempat sering mendiskusikan soal bonus demografi, usia produktif 2030, itu yang Pak Presiden mencanangkan periode kedua beliau konsen ke SDM, ya karena SDM ini yang menjadi kunci dari seluruh pencapaian tujuan negara. Ini menjadi konsentrasi kita bicara soal socio-culture ini, perubahan demografi. Ya, mobilitas tenaga kerja yang jangan kaget loh bahwa kompetisi global itu nggak bisa kita melarang orang asing masuk, misalnya. Nggak bisa kita melarang perusahaan asing masuk. Bagaimana kemudian akhirnya Presiden membuka kementerian baru, Menteri Investasi. Bagaimana Presiden kemudian membuka jalur tetap ya, tenaga kerja asing masuk. Bagaimana kemarin Pak Menteri siapa namanya Muhammad Nasir, ya Pak Nasir itu dulu dosen saya meskipun dulu seangkatan dengan saya, yang beliau mengatakan bahwa Indonesia kalau pengen maju harus dipacu dengan kompetitor, hadirkan perguruan tinggi asing, benar ya Pak Satya ya? Izinkan perguruan tinggi asing masuk Indonesia, bahkan perguruan tinggi boleh dipimpin oleh rektor asing. Waduh, berarti. Perguruan tinggi swasta melalui aptisi, kemudian buareng rame-rame ke Jakarta, protes. Bagaimana ini? Perguruan tinggi kita aja ada yang susah hidupnya, malah hadirkan perguruan tinggi asing. Kalau nggak dipacu begitu, kita nggak bisa bersaing. Karena Indonesia itu kadang-kadang menggunakan teori the power of kepepet. Ya, benar. Orang kita itu sukanya pakai the power of kepepet. Nah, harus kepepet pakai kreatif. Gitu. Tapi Bapak Ibu, dengan saya nggak boleh itu sekarang konsepnya. Pasang skoci. Jangan bilang kayak harus kepepet kayak kreatif, jangan. Maka setiap tahun saya mengadakan expo UMKM dengan tema CIE, Cinta Indonesia Expo. Ya di Citraland, kalau saya jatahnya di Citraland. Nah, ini skoci ini harus dipakai panjenengan Mas Pratama yang pegawai negeri, yuk kembangkan, punya jiwa wirausaha apa. Karena saya orang Kudus, orang Kudus itu kan singkatannya kudu duwe usaha. Kudus, kudu duwe usaha. Itu yang menerjemahkan Mas, bukan saya loh, yang menerjemahkan itu teman di Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah. Mas, kita sama-sama orang Kudus loh, ya. Singkatannya Kudus apa? Kudu duwe usaha. Jadi nek wong Kudus lak duwe usaha rasa dadi wong Kudus katanya. Ya, jadi tenaga kerja ini harus terus bergerak. Pak Menteri pernah punya ide kan Mas, mengimpor 500 guru besar. Guru besar diimpor loh. Untuk apa? Meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia di tingkat perguruan tinggi asing internasional dunia. Ini social culture. Nah, masyarakat kita sekarang, seorang Merdeka kemarin nulis kan, dibutuhkan tenaga medis tambahan sekian ribu orang. Tapi catatannya di situ dituliskan, yang dibutuhkan lagi plusnya adalah apa?
kesadaran, kepedulian masyarakat. Jadi COVID ini dia difasilitasi apapun, tapi masyarakatnya nggak peduli. Ada yang masih nggak percaya sampai hari ini tentang COVID, ya nggak akan sembuh, nggak akan turun ini angka. Gitu. Ini socioculture. Nah, perubahan demografi yang terjadi di usia produktif Indonesia itu, gitu loh, akan masuk ke bonus demografi usia produktif. Kata Pak Presiden dan Pak Menteri waktu itu mengatakan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, Pak Gubernur juga menjitir itu, kalau kita tidak memanfaatkan usia produktif ini, bukan lagi menjadi bonus demografi, tetapi bencana demografi. Yang terjadi sebaliknya, beban malah. Gitu. Ya soal kebijakan merubah ke SMK yang berdampak menjadi banyak pengangguran dan sebagainya ini, nanti kita diskusikan dengan Mas Pratomo, gitu kan? Karena saya juga ngelola SMK. Nah, kemudian lingkungan. Ya, lingkungan. Sampai sekarang orang kemudian tidak lagi atau menolak gitu ya, plastik. Tidak boleh lagi ada plastik dan sebagainya. Ya, ini benar-benar terjadi. Ya, sekarang Anda ke rumah makan kan tidak disediakan sedotan. Ya, ini masa PPKM lah, darurat gitu ya. Masa khusus ini. Masa emergensi kalau bahasanya Bu Menteri waktu kita diskusi di Po Hotel gitu ya dengan Gubernur BI, dengan Komisi 11 DPR, OJK, Komisaris OJK, Bu Menteri, Pak Gubernur, Kadin, ya banyak pengusaha hadir di situ. Ini sebuah momentum yang kita benar-benar harus bisa menyelamatkan gitu, karena ini adalah masa emergensi katanya. Ya, emergensi. Jadi kalau sekarang diawali dengan kemarin kita menahan tidak boleh pakai plastik, belanja harus bawa tas belanjaan sendiri, ya dan sebagainya. Nah, pandemi begini secara struktur di pendidikan, melaksanakan pembelajaran jarak jauh, institusi yang banyak mendapat tekanan finansial. Benar ya, Bu UNES, LPPM. Institusi ini mendapat tekanan finansial loh. Benar nggak? Saya kan punya sekolah swasta yang tidak besar, meskipun dulu pernah besar ya. Kan siklusnya begitu ya, besar, kemudian nanti besar lagi. Ini tekanan finansial loh. Bagaimana enggak tekanan finansial? Ketika harus berubah, ketika semuanya dibatasi, wah setengah mati sudah. Banyak perusahaan kolaps, banyak perusahaan yang melakukan efisiensi. Itu kan, pengurangan tenaga. Thai Airways, gulung tikar, sekarang jualan gorengan misalnya. Thai Airways loh mas, perusahaan penerbangan hebat, ya, yang kemudian kolaps gara-gara pandemi, dan sekarang jualan gorengan loh, pilotnya ikut goreng, ikut jualan. Gitu. Ya enggak apa-apa. Gitu. Kawan saya hotel waktu itu sudah merasakan betul Januari 2020 loh mas, saya itu sudah merasakan itu katanya. Karena Desember kan 2019 COVID itu di Wuhan. Januari ini terasa sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Turis kurang. Yang datang kurang, hotel turun. Pelan-pelan akhirnya Maret, kemudian April, Mei, ngurangi jumlah pegawai, ngurangi jamnya. Tapi yang harus melakukan ini, pendidikan misalnya, harus menggunakan fasilitasi online. Saya tadi pagi ujian, siang, ujian dengan Pak Suko, bimbingannya Pak Suko. Mahasiswanya perempuan, dia cerita bla 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 tentang dunia pendidikan karena studinya dilakukan di sebuah yayasan pendidikan. Yang dia cerita sekolahnya itu di desa, fasilitas teknologinya tidak bagus, sehingga tidak optimal. Baru cerita begitu, Mas. Sinyalnya dia hilang. Loh, Mbak, kamu kemana? Hilang. Gitu kan? Terus dia cerita lagi, tiba-tiba muncul lagi, hilang. Bingung ini. Kan dosen penguji 3 ini kan bingung nih. Diteruskan.
putus nyambung gitu kan. Kalau putus nyambung kan nilainya juga putus nyambung nanti kan, nggak bisa terbaik. Akhirnya ditanya, Mbak kamu di mana? Pucang Gading Pak. Sinyalmu jelek ya? Biasanya juga enggak loh, ini kok jadi jelek. Sinyal itu bicara soal apa? Akhirnya ditanya, kamu pakai apa? Pakai laptop. Tapi laptop saya enggak bisa kamera Pak, saya kameranya pakai handphone. Jadi kamu pakai dua, iya laptop untuk presentasi, tapi kameranya enggak muncul, kameranya pakai handphone. Nah ini nampaknya menjadi sebuah gangguan kan? Satu contoh karyawan saya misalnya, ketahuan dia itu sedang proses presensi hadir untuk anaknya yang SD, sambil dia mengerjakan tugas. Ditanya sama temennya yang lain, lah namun nilainya gimana? Bagus. Ya mesti garap tugas bapak ya. Misalnya. Karena di rumah tidak ada fasilitas itu. Nah kampus, lembaga pendidikan, sekolah harus memfasilitasi ini. Gitu kan? Saya kemarin dapat bantuan nih dari SMK saya 01, dapat bantuan komputer dari Kementerian. SMK 02 kemarin laporan, Pak, kita dapat komputer lagi. Ketika komputer ini dibantu, betul iya, tapi kan perlengkapannya cukup kan, ada tambahan wifi, ada tambahan titik akses, ada tambahan kuota, macam-macam lah. Nah, sementara SMK kan nggak bisa hanya online kan, harus offline, praktek. Hanya bengkak ini finansial. Ya, ada tekanan finansial. Banyak perusahaan harus melakukan itu, kolaps. Gitu. Nah, mempercepat akses digital di semua industri, gitu ya. Tekanan lebih besar untuk memperbaiki keterampilan, ya, cyber security, kemudian lokalisasi, peluang kewirausahaan. Maksudnya adalah bahwa ketika kita bicara karir, di situ ada profesional, birokratik, ya, kemudian intrapreneur, sekarang ada tawaran baru yang kemudian kemarin sudah dikembangkan, yaitu kewirausahaan. Ya, waktu saya rektor, saya betul-betul mengembangkan kewirausahaan ini, bekerja sama dengan Kadin, Telkom, BI, untuk membina wirausaha muda. Saya mendirikan HIPMI PT waktu itu, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Setiap lulusan dihasilkan juga pengusaha-pengusaha baru, ya. Ketika saya pameran di Kadin Expo, ada dari Bank Indonesia yang stand-nya bagus, kemudian diberi penghargaan oleh Kadin, ternyata Pak, saya dulu muridnya, murid Bapak loh. Oh iya, yang ikut kewirausahaan. Lumayan Mas, kurang lebih 11-15% setiap lulusan pasti ada pengusaha barunya yang benar-benar lahir karena di kampus. Nah sekarang eranya sudah online. Anak-anak ini sudah bisnis online-nya luar biasa, tapi hati-hati loh. Ya, kalau bisnis online mesti harus hati-hati. Nah, cara bekerja ini jauh lebih berubah sekarang. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya ceritakan semuanya ini adalah kita mesti harus hati-hati untuk melihat, memotret SDM kita. Ya, tren perubahannya di sini struktural. Ada jenis pekerjaan baru. Tenaga kerja multi generasi dan beragam. Yang tidak lagi dibatasi oleh struktur dan tempat. Gitu kan? Anak-anak milenial ini kan lebih senang yang begini. Karir ditentukan oleh pekerja, bukan oleh perusahaan. Digitalisasi dan otomatisasi. Jadi sekarang pekerja itu memiliki kontrol yang lebih besar untuk perjalanan karirnya. Gitu. Setuju nggak kira-kira? Pekerja ini memiliki kontrol itu yang lebih besar untuk perjalanan karirnya. Ya, dosen kalau diem, ya Javanya AA terus dari dulu, misalnya. Tidak mau nulis, ya wis, asisten ahli terus, itu misalnya. Tidak mau S3, kan ada loh kawan yang saya minta, Pak, kalau kamu S3, kan masih S2. Ya Pak, usia saya sudah mau 50.
gitu misalnya. Nanti kalau saya sekolah, saya masuk ikut seleksi, saya sudah usia 50. Kalau nanti saya lulus 4 tahun, berarti 54. Fungsional saya membatasi saya di usia 60. Lumayan kan, sudah lektor 60. Berarti tinggal berapa tahun? 6 tahun. Ya kalau lulus, misalnya gitu kan. Terus yang lain. Terus saya bilang, kalau Bapak tidak melakukan itu, Bapak akan ketinggalan jauh. Karena dosen harus sekarang S3. Misalnya. Ya minimal untuk nambah gelar 1. Memotivasi keluarga 2, gitu kan. Benar tidak? Jadi anaknya punya semangat, bapaknya S3 gitu loh. Ya, ngonek meh mantu kan keren Pak, sama gelar doktore itu kan kira-kira. Ini yang kontrol siapa? Kita loh. Jadi kalau panjenengan diem, nggak ngapa-ngapain ya akan diem karir itu. Ya. Nah ini terjadi sekarang kondisinya. Jadi Bapak Ibu, di slide materi pengantar saya pertama ini, saya ingin mengatakan kita harus fokus pada kekuatan. Ya, fokus pada kekuatan yang tadi saya sampaikan, potensial power. Ya, personal branding. Kemudian apalagi personal selling, misalnya gitu. Kita harus fokus itu. Kita punya kekuatan apa? Yang sekarang berkembang talent management itu. Sampai Pak Menteri mengatakan atau Mas Menteri mengatakan, anak ini nggak usah dikasih pelajaran yang banyak, capek dia nggak mudah apa-apa, semua nanti hilang. Kasih dia pembelajaran yang memang benar-benar dia minati, gitu kan? Tapi kan nggak mudah begitu merubah setting kurikulum menjadi apa yang dimau oleh Pak Menteri. Maka kemudian ada sekarang MBKM itu, manajemen Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Fokus pada kekuatan. Kalau kekuatannya didesain, sekolah desain, gitu loh. Ya, nanti akan brandingnya begitu. Bahwa yang namanya Pak Pratama itu, dia punya spesifikasi apa. Setelah itu, kalau kita punya keterbatasan, harus kita mampu mensiasati keterbatasan itu. Jangan sampai orang lain tahu, gitu loh kira-kira. Ya. Nah, slide saya yang pertama itu. Monggo. Ada komen. Boleh sedikit ya Pak Hasan? Monggo. Sedikit. Nyun sewu, nah ini sebenarnya bukan curhat ya nanti ya Pak, walaupun nanti endingnya tetap jadi curcol juga gitu. Jadi dilema kami yang bekerja utamanya di tempat saya mungkin juga akan dirasakan dengan teman-teman lain begitu. Jadi pada saat kami bekerja dulu sebelum kami menjadi jabatan fungsional begitu, saat kami menduduki jabatan struktural itu kami selalu di semacam ada penyegaran Pak. Jadi walaupun sudah jabatan struktural maupun belum, maupun masih staf, kami itu dimutasi begitu. Dan saat bekerja dalam satu bagian di mana kami mencoba baru mau settle, baru mau mencari personal brand kami masing-masing, kemudian kami dioper begitu saja. Dan memang kebanyakan, ya nyun sewu ini dari sisi pandang saya ya Pak sebagai staf waktu itu, memang alasannya dalam tanda kutip itu pasti ada sesuatu, something happen begitu. Dan bukan karena memang menempatkan seseorang the right man on the right place, bukan seperti itu saya ngerasanya. Mungkin Mas Setio pernah merasakan juga ya Mas. Begitu. Jadi sebenarnya saya pribadi saya tertantang untuk bisa membranding diri saya sendiri karena dulu pengalaman saya waktu di Humas dengan Mas Setio, kami pun berhasil membranding diri kami begitu hingga saya waktu itu sebagai protokol hingga
Pak Nuh waktu itu kalau ke Semarang yang dicari Aryani gitu Pak, dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala LPMP Jawa Tengah. Jadi saya handle mulai keperluan beliau personal, walaupun acaranya itu ada di pondok pesantren, walaupun acaranya ada di Undip atau dimanapun, yang dicari pasti pertama Aryani dan kawan-kawan di UNES begitu. Dan itu sudah saya usahakan dengan Mas Setio juga sebagai tim kami begitu. Namun tiba-tiba kami harus dipindah dan kami harus membangun personal brand itu lagi, di mana saya kemudian dilempar di bagian keuangan yang notabene saya tuh sama sekali tidak paham, karena saya lahir pertama kali sudah langsung di staf rektor dan di humas Pak begitu. Jadi saya harus berusaha keras mati-matian untuk belajar mengelola keuangan APBN begitu. Nah, kemudian kasus yang terjadi di teman-teman yang lain, saat dia kemudian misal dipindah di satu bagian lagi, dia baru mau settle, dia baru mau cari personal brand dia apa, jadi oper lagi begitu Pak. Lah ini tantangan seperti ini sebenarnya saya kurang paham ya Pak. Bapak mungkin kan dulu sebagai pimpinan, ini sebenarnya strateginya seperti apa sih sebenarnya kalau memang pimpinan itu setiap kali apel pagi kami selalu digembur-gemburkan, ayo kalian harus bisa menciptakan personal brand. Lawang tiap 2 tahun Laila dipindah gitu loh Pak. Nyun sewu Bapak, ini testimoni Bapak sebagai pimpinan begitu, karena Bapak juga pastinya mengelola SDM di Unisbank dulu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ya Pak jadi curhat. Iya, Bu Aryani. Saya tidak menjawab sekarang. Karena ini jawabannya kan kita temukan 1 semester ini. Wah, nanti saya jadi ngimpi ya Pak kalau nggak dijawab. Kalau dijawab sekarang nanti nggak pengen kuliah. Saya hanya melempar begini. Sekarang kondisinya yang mana? Menempatkan pekerjaan pada orang atau menempatkan orang pada pekerjaan? So, ini konsep konvensional sama konsep modern. Menempatkan orang pada pekerjaan atau menempatkan pekerjaan pada orang. Era yang lalu itu bahasanya menempatkan orang pada pekerjaan. Pekerjaan, Ngerti apa ora urusan. Karena di dalam SDM ada proses yang disebut dengan rotasi. Ada proses yang disebut dengan mutasi. Ada proses yang disebut dengan promosi. Ayo Pak Setio. Ada mutasi, ada rotasi, ada promosi. Gitu kan? SDM kita itu ada 4 kuadran loh. PR nih Mbak Aryani. Ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu mereka yang mau mampu. Tapi kuadrannya nanti dengan Toto ya. Mau dan mampu. Kuadran kedua, mampu tidak mau. Mampu tidak mau. Kuadran ketiga, mau tidak mampu. Kuadran keempat, tidak mampu, tidak mau. Malah dikasih P. Mas Pratomo, di kantor ada enggak orang yang pengen maju, achievement-nya kuat, dan mampu dia? Ada kan? Ada Pak. Itu mau dan mampu. Yang mau tidak mampu ada enggak? Banyak Pak. Banyak. Yang mampu tapi tidak mau. Beda. Banyak Pak. Banyak. Yang mau tidak mampu, tidak mau tidak mampu. Tapi loyal. Ayo. Pimpinannya datang jam 7, dia setengah 7 datang. Ya, kalau dulu kan di MT kan yang bawain tas. Orang-orang begini ini dia tidak mampu. Dan sebenarnya ya wes ngene wae ora apa-apa gitu. Tapi aku setia pada perusahaan. Ditokke mesake gitu. Kalau yang tegel kan kemudian kalau yang tidak mampu tidak mau lo gue N selesai kan. Efisiensi. Di kuadran 2 dan 3 ini yang berat loh. Mampu tidak mau,
mau tidak mampu, ini mogol ini. Dan ini harus digarap ini. Nah, kalau yang mampu, mau, gampang sih. Bagaimana seorang leader itu kemudian harus memberlakukan di kuadran ini masing-masing, Mbak Arini. Kuncinya adalah seorang pemimpin harus mampu membuat kuadran ini dan menempatkan orang di posisi mana. Bisa mengidentifikasi gitu. Ya kalau pemimpin nggak bisa mengidentifikasi ini, membuat masuk dia kuadran mana, ya nggak bisa mapping dia. Kita harus mampu untuk membuat mapping. Sehingga apa? Promosi, rotasi, mutasi itu akan tepat. Panjenengan mengatakan toh sama dengan begini, Pak, saya dipindah seperti masuk hutan belantara. Gak ngerti apa-apa. Saya sudah berharap berkarir di sini, tiba-tiba dipindah yang saya nggak ngerti. Menempatkan orang pada pekerjaan. Sekarang nggak bisa begitu. Sekarang harus menempatkan pekerjaan pada orang. Nggak mampu minggir, gitu kan. Karena sekarang yang dicari perusahaan itu adalah nggak usah banyak-banyak orang, tapi mampu mengerjakan seluruhnya. Gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan. Era digital itu. Tapi bagaimana dengan over gitu ya? Jumlah tenaga kerja kita yang tersedia, supply-nya ini. Dengan demand-nya ini terjadi gap yang luar biasa. Dan harus ada gap reconciliation gitu. Ada jalan keluarnya harus gitu. Jadi kalau sekarang lulusan perguruan tinggi cukup banyak, supply banyak, sementara demand-nya terbatas, Pak Menteri dipilih yang bisa melahirkan jenis-jenis profesi baru, pekerjaan baru, gitu, yang jangan menggantungkan pada orang lain. Karena 83,6% perguruan tinggi yang meluluskan S1 itu tergantung pada pemberi kerja. Wah, ngeri. 83,6% loh. Waktu itu dirubah pola. Gitu. Akhirnya kemudian Pak Puspayoga yang waktu itu saya ikut join dan diundang ke Bali, mewakili Unisbank MOU dengan Menteri waktu itu, diharapkan memang kewirausahaan atau jiwa entrepreneur di masa ini tumbuh supaya akan menjadi solusi. Kita tanda tangan waktu itu 16 perguruan tinggi di yang diundang gitu ya, Jawa Tengah, katanya 16 perguruan tinggi waktu itu. Saya termasuk yang diundang di sana, mewakili Unisbank gitu. Ya, kemudian saya mendapat apresiasi dari MAKPLUS untuk mendapat Presidential Award. Ya, Presidential Award itu saya dapat 2 kali. Kemudian karena saya dekat dengan media, saya mendapat anugerah dari pers waktu itu bersama dengan Pak Budi Setio, siapa namanya? Mas, Ketua MPR sekarang itu. Budi Susatya itu, Pak HP waktu itu. Pak Bambang Susatyo, Pak. Ya. Jadi Bambang Susatyo, BS. Kan beliau waktu itu dari legislatif, saya dari perguruan tinggi yang mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan sebagai pengembang wirausaha perguruan tinggi saya, bupatinya Pak Mustafa waktu itu, banknya Bank Jateng. Kemudian jadi mitra. Jadi ini yang kemudian tadi dibahasakan Mbak Aryani, proses ini nggak bisa ditolak loh. Promosi, rotasi, mutasi ini nggak bisa ditolak. Tetapi pimpinan harus punya mapping tadi. Sehingga jangan lagi pola lama menempatkan orang di pekerjaan, tetapi menempatkan pekerjaan pada orang. Bagaimana itu? Nanti kita diskusikan banyak di sesi chapter itu. Ya, saya kabeh itu tidak tertarik. Gitu Pak Setio. Wah, ini kita Mas Aryani, Mbak Aryani, Mas Setio ini saat tim dulu ya. Gimana Pekalongan? Ada yang mau disampaikan? Kita sampai jam berapa sih?
Ini kita Jam 6 Pak kalau jadwalnya. monggo, silakan sedikit lagi. Jadi nanti begini, Bapak Ibu ya, chapter itu 9 sampai 16, tolong konsepnya dibaca oleh kelompok. Kemudian yang disampaikan dalam presentasi kelompok itu adalah bagaimana konsepnya, bagaimana implementasinya, ya, solusi strategisnya menurut Bapak Ibu apa. Ya. Jangan slide itu kemudian diterjemahkan, dipasang gitu, kita nggak dapat apa-apa nanti. Tapi hasil diskusi. Boleh mereview di jurnal yang lain juga untuk membahas itu. Boleh implementasi di kantornya, gitu. Boleh ambil studi kasus supaya menarik. Untuk chapternya nanti di-share ya Pak, di grup ya Pak? Chapternya udah urut tadi toh? Oh, materinya. J, materi. J. Saya share nanti. Ya. J, terima kasih Bapak. Saya share di grup atau saya share di ini boleh di Google Classroom. Classroom, J. Classroom aja, Pak. Ya di Classroom. Classroom. Biar nggak ketumpuk-tumpuk nanti chatnya Ya. Pak. Ya. Boleh. Dan harus itu saya sampaikan supaya lebih cepat toh. Lebih cepat masing-masing dipersiapkan. Ini nyenengke loh kalau bicara SDM itu. Dan tidak pernah ada habisnya. Ini loh Pak Satya, Mbak Aryani. Kemarin itu ya kita dikumpulkan di Jakarta oleh Bu Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana ini kita mau menyikapi surat edaran Menteri Pak Hanif tentang syarat pengelola SDM harus sertifikasi kompetensi SDM dari BNSP. Waduh, apa semua siap ini? Gitu kan? Kalau nggak siap, terus bagaimana? Diberi waktu 2 tahun. Dan 2 tahunnya itu kemarin ini, 23 Juli. Berarti ini sudah mulai start berlaku. Nah, ini kalau perusahaan mesti dablek gitu ya. Tidak diberi mereka yang mengelola SDM ini yang punya kompetensi, kasihan nanti perusahaannya. Karena apa? Karir karyawannya nanti tidak bisa ditata di perencanaan yang bagus, prospeknya seperti apa. Maka sekarang kami kampanye terus ini sertifikasi SDM melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu. Ya waktu itu deklarasinya untuk untuk GNIK Semarang di kantor saya di rumah. Tapi deklarasi yang Jawa Tengah DIY, saya waktu itu nyuwun Pak Dekan Undip, FEB Undip untuk dideklarasikan di sana. Ya, jadi ada 2 tahap waktu itu deklarasi Gerakan Nasional itu. Dan kita kampanye loh, terus ini. Kampanye terus untuk mengelola SDM ini tersertifikasi. Nah, pilarnya kan 4 ya, Mas Setia ya, harian ya. Ada pilar akademik, ada pilar riset, ada pilar pengusaha, ada pilar government. Ya, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini dikuati 4 pilar. Tapi Jawa Tengah waktu itu saya membuat ide ditambah dengan media dan komunitas. MC, media dan komunitas. Karena kita kampanye tanpa media berat ya Mas. Kita ngomong kemana aja, dibantu media cepet ya. Apalagi sekarang media udah online, cepet banget. Publish itu. Ya, Unisbank waktu saya dulu orang komentar gitu. Unisbank setiap hari masuk orang. Padahal nanti duit, dia carane. Ada posisi yang bisa saya pakai untuk bergening gitu ya dengan media. Sekarang harus jalan gitu. Ya, ini kemudian komunitas, jadi kita capek kalau sendirian. Ya, pengusaha kumpul di Kadin, yang muda kumpul di HIPMI. Pengusaha Muslim aja, saya kemarin ketemu dengan beliau-beliau itu ada 9 komunitas di Semarang. Ya, ada ICMI, ada Saudagar Muhammadiyah, ada pengusaha NU, macam itu. Ya, di pengusaha Tionghoa juga ada Aperti, misalnya, yang
Waktu itu sempat kami diskusi untuk apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha Tionghoa dari Cina ini yang bisa mengembangkan bisnis di Indonesia gitu. Dan sebagainya. Ini asosiasi. Pengusaha ngumpul di Apindo, hotel ngumpul di BHRI, ini komunitas, asosiasi. Itu nggih. Menarik kalau kita mau buka SDM. Berarti itu yang disertifikasi kompetensi lembaganya aja Pak itu. Orangnya. Pengelola SDM berarti lembaganya aja Pak. Pengelola SDM-nya. Pengelola SDM-nya. Oh, orangnya. Ya. Berarti kalau di perguruan tinggi kami di kepegawaian ya Pak? Iya, kepegawaian harus tersertifikasi. Nanti Nah, berarti kapan suratnya edaran itu. Oh, berarti mereka double ya kalau teman saya itu sebagai jabatan fungsional analisis kepegawaian tersertifikasi sebagai kompetensi. Oh, jih. Baru dengar. Oh, iya. Apa diperbolehkan ya Pak punya jabatan itu kompetensi Pak, beda lagi. Jih. Saya punya kompetensi apapun kan boleh asal mampu. Kan sertifikasi kompetensi ini bisa kita peroleh kan? Iya, jih. Dan itu sekarang menjadi syarat loh, misalnya akuntan ya, sertifikasi akuntansi CA, CBP dan sebagainya itu kan? Iya betul Pak, iya. Ya, kalau SDM kan CHR, M, ya. gitu kan? Pelaku kreatif saja sekarang harus wajib sertifikasi ya Pak ya? MC dan sopir logistik aja harus sertifikasi kok. Iya, jih. Cepat pengadaan, Mbak. Sopir kontainer itu loh di pelabuhan itu harus tersertifikasi, tidak hanya SIM B2 gitu. Pelaku seni kan juga harus sertifikasi kan? Iya betul. Berlaku berapa tahun ya Pak gitu? Dia harus uji kompetensi lagi? Biasanya kompetensi 3 tahun. 3 tahun. Ya. Setelah itu direview, diulang. Karena kadang kemudian ada sesuatu yang baru kan. Gitu. Saya punya kantor representatif SDM. Benderanya LSP SDM Indonesia. Kantor representasi Semarang, Jawa Tengah saya di Semarang dan kawan-kawan. Ini sedang kampanye juga. Saya hanya punya konco banyak itu loh. Itu yang menguntungkan Pak, teman banyak. Kalau ada apa-apa, oke sing bantu gitu kan. Berarti Unisbank juga sudah ada inkubator unit bisnisnya ya Pak, kalau HIPMI tadi Bapak dirikan? SBS itu kan, Semai Bisnis Sukses itu. Kan inkubatornya Unisbank. Cukup hari ini. Ji Pak, ceritanya menyenangkan sampai lupa waktu. Sambil nanti di materi Pak. Kalau diteruskan nggak habis Pak. Nggih, monggo. Siap nggih, nanti materi saya kirim. Kemudian bab itu disiapkan oleh masing-masing kelompok. Saya diinfo nggih, ketua kelas ya. Iya Pak. Iya Pak. Daftar kelompoknya sehingga nanti tinggal kelompok mengingatkan. Konco-koncone yuk kita diskusi besok presentasi loh gitu. Berarti dimulai Pak kapan gitu Pak Hasan? Sewu. Saya kan di S2 itu kan begini Pak. Januari itu kan hari ini saya di Kampung minggu depan infonya Pak Suko. Mungkin Pak Suko. Nanti setiap saya masuk baru kemudian ada setiap presentasi. Iya. Ngapain ya? Nah, itu sudah diundang di musola dan masjid. Jadi Pak, sudah lanjut di teman berikutnya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Sore. Assalamualaikum. Matur Pak Hasan. Matur suwun sangat Pak Hasan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya Pak. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Pak.